Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan kali ini kita bisa kembali duduk bersama, bertemu untuk melanjutkan kajian kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih membahas bab tentang al-muraqabah, bab merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan hadis yang keempat dari bab ini, atau hadis yang ke-63, atau barangkali kalau dalam buku yang lain ada yang beda penomorannya. Nah, yaitu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi mengatakan ar-rabi', hadis yang keempat, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, yaitu Anas bin Malik berkata, innakum la ta'maluna a'malan, sesungguhnya kalian benar-benar melakukan amalan hiya adaqqu fi a'yunikum, yang mana amalan tersebut lebih halus dalam pandangan kalian, lebih lembut dalam pandangan kalian, minasya'ri, dibandingkan rambut. Jadi Anas bin Malik mengatakan, sungguh kalian melakukan suatu amalan, melakukan amalan-amalan yang menurut pandangan kalian amalan tersebut itu lebih lembut daripada rambut. Padahal rambut itu bagaimana? Lembut, tipis. Nah, ini dianggap amalan-amalan tersebut adalah amalan yang kecil, remeh, lebih kecil dari rambut. Yang dimaksud amalan di sini yaitu amalan dosa ya. Nah, wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dan dulu kami pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami menganggapnya itu termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Kami, yaitu para sahabat pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganggap itu, memandang itu termasuk perkara yang membinasakan. Berarti menurut mereka itu bukan suatu yang sepele.
itu adalah suatu yang besar, sehingga itu bisa membinasakan. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Waqala, dan beliau mengatakan al-mubiqat ay al-muhlikat. Yang dimaksud dengan mubiqat yaitu muhlikat, yaitu yang membinasakan. Baik, jadi di sini Anas bin Malik mengatakan bahwasanya apa? Beliau mengatakan bahwasanya ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan dosa yang kalian anggap itu sepele, bahkan lebih kecil daripada rambut. Padahal kalau kami dulu pada masa Rasulullah SAW menganggap itu suatu yang besar, menganggap itu suatu yang bisa membinasakan. Baik, ikhwatu fillah rahimani wa rahmakumullah. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Kenapa amalannya sama? Yang satu menganggap itu suatu yang remeh, suatu yang sepele, nggak ada apa-apanya, biasa-biasa saja, lebih kecil daripada rambut. Sementara yang satu menganggap bahwasanya itu adalah suatu perkara yang besar, bukan suatu yang remeh, suatu yang bisa membinasakan. Nah, kenapa? Apa sebabnya? Nah, dijelaskan di sini di dalam faidah dari hadis ini, dikatakan bahwasanya al-istighfaf bidzambi yadullu ala qillatil khasyah minallah ta'ala. Nah, menganggap remeh dosa ini menunjukkan akan sedikitnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi meremehkan apa? Meremehkan dosa ini menunjukkan sedikitnya atau kecilnya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Wa huwa amaratu nifaq, dan itu adalah tanda kemunafikan. Dan itu adalah tanda kemunafikan. Nah, berarti apa? Yang menyebabkan seorang meremehkan perbuatan dosa, kenapa? Karena kecilnya rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, karena sedikitnya rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kepada Allah Ta'ala, sehingga apa? Dia meremehkan, menganggap sepele perbuatan dosa, karena tidak ada rasa takut pada Allah Ta'ala, atau kecil rasa takutnya pada Allah Ta'ala. Dan ini seorang meremehkan perbuatan dosa, ini adalah tanda apa tadi? Tanda munafik, tanda orang yang munafik. Nah, alal aksi man ista'zamahu, ini bertolak belakang dengan orang yang merasa bahwasanya dosa itu adalah perbuatan yang besar. Ini berbeda atau bertolak belakang dengan orang yang menganggap dosa itu adalah perbuatan yang besar, bukan satu yang sepele. Fa innahu yadullu kamalil khasyah wa 'azimil muraqabati lillahi ta'ala. Ya. Kalau seorang menganggap dosa itu adalah suatu yang besar, bukan suatu yang sepele, ini menunjukkan akan kesempurnaan takutnya dia kepada Allah Ta'ala. Ya. Menunjukkan apa? Bahwasanya dia benar-benar takut kepada Allah Ta'ala, sehingga dosa yang orang lain menganggap itu suatu yang sepele, bagi dia inilah suatu yang besar, sesuatu yang bahaya. Karena apa? Karena rasa takut yang ada di dalam hatinya kepada Allah Ta'ala. Demikian juga wa'adhimil muraqabati lillahi ta'ala. Dan juga itu menunjukkan apa? Besarnya rasa merasa diawasi. Besarnya apa? Perasaan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi ketika seorang itu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, dan semakin besar rasa yang seperti ini, maka dia akan takut untuk berbuat dosa, karena menganggap ini perbuatan dosa, ini maksiat kepada Allah, sementara Allah melihat apa yang kita lakukan. Nah, baik. Jadi
Ini kebalikannya. Jadi kalau meremehkan perbuatan dosa, ya, itu menunjukkan apa tadi? Sedikitnya rasa takut, rasa khauf. Dan sebaliknya, kalau orang menganggap dosa itu adalah perbuatan, adalah sesuatu yang besar, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dia benar-benar takut, mempunyai rasa khasyah, takut pada Allah Ta'ala. Dan dia juga merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana ini juga diriwayatkan di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari, beliau mengatakan, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Ya. Beliau mengatakan sesungguhnya seorang mukmin melihat dosanya, seorang mukmin melihat dosanya itu seakan-akan dia duduk di bawah gunung. Yang yakhafu an yaqa'a alaihi, dia takut kalau gunung tersebut jatuh menimpanya. Ini orang mukmin. Orang mukmin melihat perbuatan dosa itu seperti gunung yang ada di atasnya. Yang dia khawatir suatu saat gunung tersebut akan menimpanya. Jadi menganggap bahwasanya dosa itu sesuatu yang besar. Nah, tetapi sebaliknya, wa innal fajira, dan orang yang fajir, orang yang rusak, yara dunubahu kadzubab, dia melihat dosanya itu seperti lalat. Nah, seperti apa? Lalat. Marra ala anfih, yang lewat di depan hidungnya. Bagaimana kalau orang melihat ada lalat di depan hidungnya? Cuma dia menggerakkan tangannya sudah selesai. Dianggap itu sesuatu yang sepele. Orang fajir, orang yang rusak, orang yang lemah imannya melihat dosa seperti itu, melakukan perbuatan dosa seakan-akan itu sesuatu yang sepele, yang kecil, yang remeh. Berbeda dengan orang yang beriman. Berbeda orang yang kuat imannya, yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan dosa baginya, meskipun dosanya itu kecil, dianggap itu sesuatu yang besar. Dianggap sesuatu yang besar. Kenapa? Kenapa orang yang beriman itu memandang bahwasanya dosa, meskipun dosa kecil, itu adalah sesuatu yang besar. Nah, dikatakan di sini, wa innama ya'dhumu adh-dhunub fi qalbil mu'min li'ilmihi bi jalalillah. Dan perbuatan dosa itu menjadi besar. Perbuatan dosa itu menjadi besar di hati seorang mukmin. Kenapa? Karena dia mengetahui keagungan Allah. Dia mengenal Allah, mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza nadhara ila 'izami man 'asahu ra'a as-saghirata kabiratan. Maka kalau dia melihat keagungan Allah yang dia maksiati, maka dia akan melihat dosa kecil itu menjadi besar. Dosa yang kecil itu menjadi besar. Ketika apa? Dia melihat bahwasanya yang dia maksiati itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang maha kuasa, yang memberikan dia rezeki, yang menghidupkan dia. Jadi ketika seorang mengetahui tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadikan perbuatan dosa yang kecil itu menjadi besar. Kenapa? Karena dia melihat bukan kecilnya dosa, tapi yang dilihat apa? Siapa yang dia maksiati? Dia berbuat maksiat kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang maha agung,
yang telah menghidupkan dia, yang telah memberikan rezeki untuk dia, yang mengatur kehidupannya, mengatur alam semesta. Kemudian dia berdurhaka kepadanya. Nah, inilah sebabnya kenapa seorang mukmin memandang bahwasanya dosa meskipun kecil itu menjadi besar. Kenapa? Karena dia melihat siapa yang dimaksiati, bukan melihat kecilnya dosa. Bukan melihat kecilnya dosa. Maka orang yang beriman itu tidak akan meremehkan perbuatan dosa meskipun dosanya termasuk dosa kecil. Sekecil apapun dosa, maka itu dianggap sesuatu yang besar. Dianggap itu sesuatu yang bisa membinasakan. Maka dengan demikian tentunya dia akan dia akan menjauhi perbuatan dosa. Nah. Baik, kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Nah, di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini yaitu fihi tahdzir fi rukunil mar'i ila a'malihi fa ya'jabu biha wa yastakhiffa bil ma'asi. Hadis ini menunjukkan peringatan. Ya, hadis ini menunjukkan apa? Peringatan. Tidak boleh kita bersandar kepada, tidak boleh seseorang itu bersandar kepada amalannya, sehingga kemudian dia takjub dengan amalannya. Tidak boleh yang seperti itu. Ketika seorang dia misalkan sholat 5 waktu sudah, bahkan ditambah dengan sholat sunnah, baca Quran sudah, zikir juga rutin, demikian juga amalan-amalan yang lainnya, maka tidak boleh seorang kemudian bersandar kepada amalan-amalan tersebut. Kemudian dia bangga dengan amalan-amalan tersebut. Sementara apa? Sementara kemudian dia meremehkan maksiat. Kenapa? Saya sudah banyak beramal, enggak apa-apalah berbuat maksiat. Toh nanti kalau ditimbang bagaimana? Nanti insya Allah akan lebih berat amal kebaikannya. Maksiat sekali-kali enggak apa-apa. Ya, enggak boleh yang seperti ini. Ya. Jadi dalam hadis ini peringatan. Ya. Jangan sampai kita bersandar kepada amalan kita, takjub, merasa bangga dengan amalan kita, dan kemudian kita meremehkan perbuatan dosa. Karena kalau seandainya seorang ini meremehkan perbuatan dosa, menganggap dosa itu sesuatu yang sepele, yang remeh, kemudian dia mudah berbuat dosa, bahkan itu sering dia lakukan, maka sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, bisa jadi itu termasuk al-mubiqat, termasuk perkara yang akan membinasakan. Awalnya kenapa? Awalnya karena meremehkan perbuatan dosa. Awalnya karena meremehkan perbuatan dosa. Dianggap ini suatu yang kecil, suatu yang sepele. Tetapi karena dia terbiasa melakukannya, akhirnya apa? Yang kecil tapi dia lakukan terus-menerus, akhirnya bertumpuk-tumpuk, akhirnya juga akan menjadi besar. Akan menjadi besar sehingga apa? Itu pun akan membinasakan orang tersebut. Waliyadzubillah. Nah, maka tidak boleh kita bersandar kepada amalan kita, merasa bahwasanya dia sudah banyak melakukan amal soleh, kemudian setelah itu apa? Dia menggampangkan berbuat dosa. Tidak boleh yang seperti itu. Baik, kemudian di antara faedah atau pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwasanya a'lamun nas billahi ta'ala ba'dal anbiya wa akmaluhum wara'an wa asyadduhum khasyatan hum ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya orang yang paling mengenal Allah, yang paling berhati-hati
yang paling takut kepada Allah setelah para nabi, yaitu para sahabat beliau. Ya, orang yang paling mengenal Allah, paling wara', paling hati-hati, kemudian paling takut kepada Allah setelah para nabi, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim. Ya, jadi kalau orang yang paling takut, yang paling wara', paling hati-hati, paling mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi. Kemudian setelah itu siapa? Yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di dalam riwayat ini dijelaskan bahwasanya mereka para sahabat memandang bahwasanya perkara-perkara yang bagi orang lain itu adalah perkara yang sepele, mereka menganggap itu adalah suatu yang bahaya, suatu yang membinasakan. Kenapa? Karena kuatnya rasa takut mereka kepada Allah Ta'ala. Karena mereka sangat mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa? Yang kecil menjadi besar bagi mereka. Berbeda dengan kita. Kita bagaimana? Kita sering meremehkan perbuatan dosa. Kita sering menganggap perbuatan dosa yang kita lakukan itu seperti tadi kata Ibnu Mas'ud apa? Seperti lalat yang lewat di depan hidung kita. Bukan suatu yang besar, tapi dianggap suatu yang remeh. Ini kenyataan seperti itu. Maka ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, ini pentingnya kita memupuk iman kita, menguatkan iman kita, dan juga apa? Menguatkan rasa muraqabah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, kemudian ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu fahmu sahabati li kitabillah wa sunnati rasulih huwal mu'tabar. Bahwasanya pemahaman sahabat terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang dijadikan patokan. Ya, pemahaman para sahabat terhadap Al-Qur'an, pemahaman para sahabat terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang seharusnya dijadikan sebagai patokan, sebagai pedoman. Nah, kenapa? Li'annahu sabil al-mu'minin. Karena itu adalah jalannya orang-orang yang beriman. Faman sara ala nahjihim najah. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan mereka akan selamat. Wa man hada halaka wa ahlaka. Dan barang siapa yang menentang, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, maka dia akan binasa dan membinasakan. Nah, ini pelajaran yang penting. Ya, pelajaran yang penting dari hadis ini. Apa? Bahwasanya pemahaman para sahabat terhadap Al-Qur'an, terhadap sunnah, itulah yang dijadikan patokan, dijadikan pedoman. Kalau kita memahami ayat Al-Qur'an, kalau kita memahami hadis-hadis Rasulullah, maka harus kita ikuti bagaimana para sahabat memahami hadis dan ayat tersebut. Tidak boleh kita memahami ayat, memahami hadis hanya berdasarkan akal kita. Hanya berdasarkan akal kita, enggak boleh. Akal kita bukan ukuran. Tetapi yang jadi ukuran, jadi patokan adalah bagaimana para sahabat memahami ayat Al-Qur'an, memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebagaimana dijelaskan tadi, barang siapa yang mengikuti jalan para sahabat maka akan selamat. Tetapi sebaliknya, yang menentang, yang keluar meninggalkan jalannya para sahabat, maka dia akan binasa dan juga membinasakan orang lain. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan hadis yang kelima dalam bab ini. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala al-khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Hadis yang kelima yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, Inna Allah Ta'ala yagharu, bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu cemburu. Wa ghairatullah wa ghairatullahi ta'ala ayati al-mar'u ma harramallahu alaihi. Dan kecemburuan Allah Ta'ala itu adalah apabila ada seorang yang melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi kecemburuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ketika ada seorang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kecemburuan Allah, yaitu Allah tidak senang, Allah murka, Allah benci kalau ada seorang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, baik ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Jadi di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cemburu. Allah itu tidak suka, dan kecemburuan Allah, ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apabila ada seseorang yang melanggar larangan-larangan Allah, melakukan apa yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka seyogyanya seorang itu merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat, mengetahui, mengawasi setiap apa yang dilakukan oleh hambanya, termasuk ketika hambanya tersebut berbuat maksiat, termasuk ketika hambanya tersebut melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah melihat, Allah mengetahui, maka kemudian Allah murka, Allah marah, Allah benci kepada hambanya tersebut. Nah, kenapa? Yaitu karena telah melanggar aturan Allah, telah melakukan apa yang telah Allah haramkan. Nah, baik ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Baik, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faidah atau beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama yaitu yanbaghi 'alal 'abdi ay yabta'ida 'anil ma'asi li'annaha tusabbibu ghadaballahi subhanahu wa ta'ala. Di antara faedah dari hadis ini yaitu apa? Seharusnya seorang hamba menjauhi maksiat. Seharusnya seorang hamba itu menjauhi maksiat. Kenapa? Li'annaha, karena maksiat itu menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena maksiat itu apa? Menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan murka kepada hambanya yang melakukan maksiat, yang melakukan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya seorang hamba ini menjauhi perbuatan maksiat. Dan seorang hamba itu bisa menjauhi maksiat ketika dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia merasa bahwasanya Allah melihatnya, Allah mengawasinya, maka dia tidak berani melakukan maksiat. Karena diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dan amalannya dicatat dan nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana ketika kita berada di suatu tempat, di sini misalkan ada CCTV yang memantau kita. Nah, apakah kita berani melakukan
perbuatan-perbuatan yang tidak dibolehkan, misalkan berzina, misalkan mencuri, dan yang lainnya? Tentunya tidak. Kenapa? Kita merasa diawasi, dilihat. Dilihat. Maka kita tidak berani. Maka sekarang Allah Subhanahu wa taala juga mengawasi, melihat kita. Dan tentunya kalau diawasi oleh CCTV atau oleh orang lain, manusia, satpam, guru kita, ustadz kita atau yang lainnya, itu tidak seberapanya dibandingkan dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengawasan makhluk atau pengawasan alat itu terbatas. Tidak 24 jam. Masih ada celah-celah. Tetapi kalau Allah yang mengawasi kita bagaimana? Allah mengawasi dengan sempurna. Allah mengetahui yang besar, yang kecil, yang samar, yang tersembunyi atau yang terang-terangan. Bahkan apa yang terbetik dalam hati kita Allah tahu. Sama sekali kita tidak bisa bersembunyi dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita merasa seperti ini, merasa senantiasa diawasi oleh Allah taala, beranikah kita berbuat maksiat? Tentunya tidak. Maka ketika kita masih berani berbuat maksiat, itu sebabnya karena kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap bahwasanya Allah itu lebih pengawasannya lebih rendah, lebih sepele daripada CCTV. Kalau diawasi CCTV saja kita takut. Kenapa diawasi Allah kita berani? Apakah dikiranya Allah itu pengawasannya lebih rendah daripada CCTV? Waliyadzubillah. Tidak mungkin seperti itu. Maka oleh karena itu ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita tumbuhkan itu perasaan merasa senantiasa diawasi oleh Allah taala ini. Karena ini yang akan menjauhkan kita dari maksiat. Ini akan menjauhkan kita dari maksiat. Nah, karena kadang kita itu kalau di hadapan orang lain kita menampakkan diri kita seperti orang yang baik, orang yang soleh. Tetapi begitu kita menyendiri, kita berani berbuat maksiat. Kenapa? Karena nggak ada orang yang melihat. Padahal ketika kita berada di tempat yang di sana banyak orang, ataupun kita berada di tempat yang kita sendiri, Allah mengawasi kita. Allah melihat setiap gerak-gerik kita. Sama saja. Tidak pernah lepas kita dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bedanya ketika kita bersama orang ataupun kita sendiri. Maka hendaknya ketika kita bersama orang kita tidak maksiat, demikian juga ketika kita sendiri kita harusnya juga meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita lanjutkan di antara faedah yang lainnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu bahwasannya Allah Subhanahu yakrahu al-kufra wal fusuqa wal isyan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini membenci perbuatan kufur, perbuatan fasik dan perbuatan maksiat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan kufur, fasik dan maksiat. Nah, maka di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ghairatullah, yaitu kecemburuan Allah, yaitu tatkala ada seorang yang melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Ada perbuatan kufur, ada perbuatan fasik, ada juga perbuatan maksiat, yang mana itu semua dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga orang yang melakukannya. Maka demikian juga orang yang melakukannya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Kalau kita mengetahui yang demikian, maka wajib bagi kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut. Menjauhi perbuatan yang termasuk kekufuran. Menjauhi perbuatan yang termasuk perbuatan fasik. Demikian juga menjauhi perbuatan yang termasuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu semua kita bisa menjauhi itu semua tatkala kita mempunyai rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika kita tidak merasa diawasi oleh Allah taala atau kecil, maka yaitu kecil perasaan senantiasa diawasi oleh Allah itu kecil sedikit, maka kita akan mudah berbuat maksiat. Bahkan bisa jadi berbuat perbuatan kufur wal'iyadu billah. Nah, dan sebagaimana di depan sudah disampaikan bahwasanya sebab seorang itu melakukan maksiat yaitu karena sedikitnya rasa takut. Dan juga sudah disampaikan bahwasanya itu adalah merupakan tanda apa tadi? Tanda kemunafikan. Ya. Jadi ketika seorang gampang mudah berbuat maksiat, itu menunjukkan rasa takutnya kecil, dan itu merupakan pertanda kemunafikan. Dan tentunya ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah, kita semua takut kalau kita termasuk orang munafik. Jangankan kita, para sahabat yang mana mereka adalah generasi terbaik dari umat ini, mereka takut. Mereka takut kalau mereka termasuk orang munafik. Bahkan sampai Umar bin Khattab, kita tahu siapa Umar bin Khattab, sahabat yang mulia, termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi bagaimana beliau? Beliau takut jangan-jangan beliau termasuk orang munafik. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada sahabat Hudzaifah tentang nama-nama orang munafik. Hudzaifah bin Yaman ini aminu sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu orang yang dibocori rahasia-rahasia Rasulullah. Termasuk diantaranya tentang nama-nama orang munafik, si fulan. Umar bin Khattab merasa khawatir, takut kalau jangan-jangan dia termasuk orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah namanya. Maka kemudian dia pun bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah termasuk munafik? Awalnya Hudzaifah tidak mau menjawab karena ini rahasianya Rasulullah, tidak mau membuka rahasia Rasulullah SAW. Tetapi karena Umar senantiasa mendesak, terus didesak, maka kemudian akhirnya Hudzaifah mengatakan bahwasanya kamu bukan termasuk orang yang disebut namanya oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Ini Umar bin Khattab. Demikian juga diriwayatkan dari Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan bahwasanya beliau bertemu puluhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya takut kepada kemunafikan. Khawatir kalau terjangkiti penyakit nifak ini. Bagaimana dengan kita? Kalau sahabat saja takut, ya, bagaimana dengan kita? Apalagi kita, sahabat generasi yang terbaik dari umat ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, sebaik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Mereka takut kepada kemunafikan. Maka bagaimana dengan kita yang derajat kita, yang keimanan kita jauh di bawah para sahabat? Kemungkinan terjangkiti sifat munafik, penyakit munafik tentunya lebih besar. Maka seharusnya kita takut. Seharusnya kita takut terhadap sifat kemunafikan tadi. Maka kalau ada tanda-tanda kemunafikan, maka hendaknya kita jauhi. Termasuk diantaranya apa? Tadi yang disebutkan di sini. Tanda kemunafikan apa? Ketika seorang meremehkan, menganggap sepele perbuatan dosa. Ini tanda kemunafikan. Maka seperti ini tidak boleh kita biarkan. Ya, tidak boleh kita biarkan, tetapi harusnya kita hilangkan. Nah,
Wallahu taala alam, barangkali demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan banyak kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wassalamu ala nabiyina Muhammad subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.